Di balik keindahan alam Nusantara, tersimpan kisah tentang makhluk-makhluk yang tak tercatat dalam buku sejarah, namun hidup dalam ketakutan masyarakat selama ratusan tahun. Mereka tidak sekadar legenda, beberapa dipercaya masih berkeliaran, mengintai manusia hingga hari ini. Liak Bali, ilmu hitam sejak zaman kerajaan. Di Pulau Bali, nama Lik disebut dengan suara pelan dan penuh kehati-hatian. Lik dipercaya berasal dari praktik ilmu hitam kuno yang sudah ada sejak zaman kerajaan. Ia bukan makhluk sejak lahir, melainkan manusia yang mempelajari ajian terlarang demi kekuatan dan keabadian. Pada malam hari, kepalanya dipercaya bisa terlepas dari tubuh, melayang mencari korban dengan organ dalam menjuntai. Lik sering dikaitkan dengan kematian misterius, wabah penyakit, dan ritual gelap yang melibatkan tumbal. Hingga kini, masyarakat Bali masih melakukan upacara tertentu untuk menolak energi Lik yang diyakini belum sepenuhnya punah. Palasik Minangkabau, teror pemakan bayi. Dari Bali, kita menuju Minangkabau. Di sana dikenal makhluk mengerikan bernama Palasik. Palasik dipercaya berburu bayi dan ibu hamil. Kepalanya dapat terbang dengan usus menjuntai di udara malam. Konon, Palasik menghisap darah dan ubun-ubun bayi untuk mempertahankan kekuatannya. Masyarakat Minang memiliki berbagai pantangan dan jimat penolak Palasik karena kepercayaan ini masih hidup hingga sekarang. Genderuwo Jawa, penjaga hutan atau penggoda manusia. Di tanah Jawa, genderuwo dikenal sebagai makhluk besar, berbulu lebat, dan berbau tanah basah. Sebagian cerita menyebut genderuwo sebagai penjaga hutan dan tempat angker. Namun di kisah lain, ia dikenal gemar menggoda manusia, terutama perempuan. Tawa misterius, sentuhan tak terlihat, dan penampakan samar sering dikaitkan dengan kehadirannya. Wewe Gombel, monster atau pelindung anak. Nama Wewe Gombel sering digunakan untuk menakut-nakuti anak-anak. Ia digambarkan sebagai perempuan menyeramkan dengan payudara panjang. Namun dalam versi lain, Wewe Gombel justru dianggap sebagai pelindung anak-anak terlantar yang disiksa orang tuanya. Ia menculik bukan untuk membunuh, melainkan menyelamatkan hingga anak itu aman untuk kembali. Banaspati, bola api penebar teror. Pernah melihat bola api melayang di malam hari? Dalam kepercayaan Jawa, itu disebut Banaspati. Banaspati dipercaya sebagai arwah yang terikat pada api dan dendam. Ia sering muncul di tempat sepi, kuburan, atau pohon tua. Banyak yang percaya Banaspati dapat membakar siapapun yang berani mengganggunya. Aswang Nusantara, penghisap darah dari timur Indonesia. Di wilayah timur Indonesia, aswang dikenal sebagai makhluk peminum darah. Ia mampu berubah wujud, menyamar sebagai manusia biasa di siang hari. Saat malam tiba, ia berburu tanpa suara. Korbannya sering ditemukan lemas, pucat, tanpa luka jelas, seolah darahnya hilang begitu saja. Jenglot, makhluk abadi yang disimpan sebagai jimat. Tubuhnya kecil, kaku, dan mengerikan. Ia disebut jenglot.
Banyak yang percaya Jenglot masih hidup dan harus diberi darah agar kekuatannya aktif. Sebagian menyimpannya sebagai jimat kekayaan, kewibawaan, dan kekuasaan. Namun tidak sedikit pula yang mengalami gangguan mengerikan setelah memilikinya. Siluman ular, penjelmaan dalam legenda Jawa. Siluman ular dipercaya berasal dari ular tua yang bertapa ratusan tahun. Ia mampu berubah menjadi manusia rupawan, namun menyimpan sifat dingin dan mematikan. Dalam banyak cerita, siluman ular mengikat hubungan dengan manusia demi memperpanjang usia, tapi hubungan itu hampir selalu berakhir tragis. Nyi Roro Kidul, Ratu Laut Selatan. Di pesisir selatan Jawa, nama Nyi Roro Kidul tidak pernah disebut sembarangan. Ia dipercaya sebagai penguasa Laut Selatan dan memiliki perjanjian gaib dengan raja-raja Jawa. Larangan memakai pakaian hijau masih dipatuhi hingga kini. Banyak yang percaya ia bukan meminta disembah, melainkan dihormati. Orang Bunian, bangsa tak kasat mata. Terakhir, kita mengenal orang Bunian. Mereka hidup berdampingan dengan manusia di hutan-hutan lebat Nusantara. Wujudnya mirip manusia, memiliki keluarga dan kampung sendiri, namun berada di dimensi berbeda. Orang yang tersesat berhari-hari sering dipercaya ditahan oleh mereka, padahal di dunia nyata hanya berlalu beberapa jam. Dari Lik hingga orang Bunian, makhluk-makhluk ini mungkin tidak tercatat dalam buku pelajaran. Namun mereka hidup dalam cerita rakyat, pantangan adat, dan ketakutan yang diwariskan turun-temurun. Pertanyaannya, apakah mereka benar-benar hanya mitos? Atau kita sebenarnya hidup berdampingan dengan dunia yang tak kasat mata?